طيب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah wa syukrulillah. Walaupun lama di Indonesia, tapi belum terlalu lancar bahasa Indonesia. Jadi dapat info bagus, katanya jamaah Masjid Nurul Huda, alhamdulillah bisa bahasa Arab. Jadi saya senang karena insya-Allah malam ini kita mulai ceramahnya dengan bahasa Arab aja. Biar tidak pusing dengan bahasa Indonesia. Kok ketawa-ketawa kenapa? Hah? Salah informasinya, salah ya? Belum bisa bahasa Arab? Ibu belum bisa bahasa Arab, Bu? Yakin belum bisa bahasa Arab? Quran kalian baca bahasa apa itu? Zikir kalian baca bahasa apa? Subhanallah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Udah pintar nih. Udah pintar bahasa Arab. Berarti bahasa Arab aja ya? Atau bahasa Inggris? Belum bisa juga? Coba. Ini artinya apa? I love you. Artinya apa? Astaghfirullah. Aku malu nih. Baik, kalau memang bahasa Arab belum bisa, bahasa Inggris saya sendiri belum bisa. Berarti sama-sama dengan bahasa? Hah? Tidak juga. Bahasa hati. Bahasa hati itu bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa hati itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa hati yang sering berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahas masalah hati. Hati, cinta. Berkali-kali banyak ayatnya yang dalam Al-Quran dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahas tentang hati. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul amal wa idza fasadat fasada sairul amal ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam badan kita ada sebuah daging lembut kecil. Kalau itu baik, semuanya ikut baik. Tapi kalau itu buruk, semuanya ikut. Itulah hati, kata Rasulullah SAW. Artinya sangat penting masalah hati itu. Berkali-kali wasiat Rasulullah apa? Jaga hatimu. Jaga hatimu. Usaha sucikan hatimu. Karena yakin tidak akan masuk surga kecuali anda punya hati yang suci, yang bersih, baru silahkan masuk surga. Kalau belum, tidak akan bisa masuk surga.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Semuanya nanti di hari kiamat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Masalahnya bukan cuma hati yang selamat, masalahnya harus hati selamat 100%. Wajib 100%. Berarti kalau 99,99 bagus, baik, bersih, ada satu titik hitam, tetap tidak akan bisa masuk surga sampai mengeluarkan satu titik hitam, mencucikan hatimu ini. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Apakah orang yang jahat? Apakah orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya? Tidak, ternyata kata Rasulullah, tidak akan masuk surga yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarrah sombong. Zarrah, tahu zarrah itu yang kita tidak bisa lihat, sesuatu yang kecil yang kita tidak bisa melihat. Kalau ini satu titik hitam ada dalam hati kita, tidak akan bisa masuk surga. Sambil cuci dulu, bersihkan dulu, baru silahkan. Surga itu tempat yang suci, tidak boleh masuk di situ kecuali orang yang suci. Silahkan masuk surga. Begitu ada orang mukmin, ada dalam hatinya la ilaha illallah, ada dalam hatinya la ilaha illallah, tapi banyak kotorannya, banyak kotorannya. Masuk surga, ya, semua setiap muslim masuk surga. Barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya ada orang masuk surga silahkan langsung, ada orang begitu dia bawa la ilaha illallah tapi banyak kotoran-kotorannya, dicuci dulu. Bagi apa? Rinsu. Bagi apa? Dicuci dulu pakai api neraka jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Karena berkah la ilaha illallah yang ada dalam hatinya akan masuk surga. Tapi karena gara-gara banyak dosa kita, gara-gara salah kita, maksiat kita, banyak kotoran, dicuci dulu, sudah bersih, sudah suci, baru silahkan masuk surga. Karena itu tidak ada pilihan selain satu. Harus kita punya hati yang suci, hati yang baik, hati yang bersih, biar langsung kita masuk surga. Karena kita yakin tidak akan kuat melewati api neraka jahannam. Coba bayangkan sedikit api dunia ini, coba karet aja, coba ujung jarinya aja ya, coba aja ujung jarinya, bisa atau tidak? Di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahannam itu, api neraka jahannam 70,000 kali lipat panasnya dari api dunia. 70,000 kali lipat daripada api dunia ini. Coba bayangkan seperti panasnya seperti apa itu ya. Karena itu tidak ada pilihan selain kita harus dan wajib selamat dunia, selamat akhirat. Keluar dari dunia sudah punya hati yang bersih, hati yang suci. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita masuk surga selalu wajib bagi kita
laksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir terus, ibadah terus, taat terus, Quran terus, salat terus. Itu yang bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum ke surga, ada api neraka Jahannam. Memang jalurnya seperti itu. Meninggal dunia, hari mahsyar, hari hisab, hari sirat, api neraka Jahannam, baru ada surga. Jadi di sini harus kita melewati api neraka Jahannam dulu. Siapa yang kena api neraka Jahannam? Orang yang ada dosa dan maksiatnya. Berarti harus kita ada dua hal. Yang pertama, banyak ibadah taat kita untuk kita masuk surga. Dan tidak boleh kita laksanakan dosa dan maksiat biar kita selamat dari api neraka Jahannam. If'al wala taf'al. Lakukan taat, tidak boleh lakukan dosa dan maksiat. Karena zaman ini banyak yang taat, banyak yang ibadah, tapi dua-duanya jalan. Amal baiknya jalan, amal buruknya tetap jalan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Allah maha baik, Allah maha rahman rahim, selalu berikan kesempatan kepada hamba-Nya. Untuk apa? Silahkan, ayo sucikan hatimu, buka halaman baru bersama Allah. Selalu Allah berikan kesempatannya. Salat, sambil salat berikutnya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jumaat sampai hari Jumaat berikutnya, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ramadan sampai Ramadan, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Salat malam, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Selalu Allah berikan kesempatan untuk kita menjadi hamba Allah yang selalu suci, hamba Allah yang berbaiki diri. Seperti apa? Seperti baju kita. Baju kita misal sekali pakai sedikit kotor. Jadi kalau kita mau cuci, apakah capek atau tidak? Oke, sudah selesai, bersihkan. Tapi kalau pakai 1 bulan gak ganti-ganti bajunya, kalau mau cuci bajunya, gimana prosesnya? Lama. Cuci yang biasa gak bersih-bersih, kasih Vaseline gak bersih-bersih, kasih sabun lagi gak bersih-bersih, sampai akhirnya apa? Bawa baju, gosok-gosok kan, baru bisa bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan setiap kali, setiap waktu, setiap saat. Namanya manusia lemah iman, dosa dan maksiat. Udah, kalau salat maghrib ada salahnya, ada dosanya habis maghrib, lanjut laksanakan isya, akan Allah ampuni yang anda baru laksanakan. 1 minggu banyak salahnya, Jumaat datang khusyuk dalam salatnya, Jumaat hadir lebih awal, salat sunnah Jumaat, salawat kepada Rasulullah SAW, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala panggil hamba-hambanya di ayat yang luar biasa. Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan surga, dan Allah khususkan surga ini untuk manusia ini, untukmu sendiri. Allah siapkan surga untukmu sendiri. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam dan berikan tempatnya. Di mana tempat Nabi Adam? Allah ciptakan Nabi Adam di mana? Di surga. Di surga. Ayah kita Nabi Adam nikmati surga Allah. Begitu kita nanti pulang kampung, pulang ke mana? Ke surga. Tempat ayah kita, surga. Tapi jangan ada yang salah alamat ya. Ya, gak ada mutar balik di sana. Begitu Nabi Adam alaihi salam
nikmati surga Allah. Taat dan ibadah, di situ ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Gak suka Nabi Adam lagi nikmati surga Allah. Datang waswas. Hei Adam, coba itu buahnya, itu mantap. Buah ini demi Allah saya nasihatimu, kalau makan dari buah ini anda akan lebih nikmat lagi, akan kekal dalam surga ini. Coba bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala menhalalkan semua surga kecuali satu buah ini. Ini jangan ya Adam, ini jangan ya. Nikmati surga semuanya, cuman ini jangan. Datang iblis, tak suka. Waswas setiap kali, setiap waktu, setiap saat, sampai Nabi Adam salah ikuti iblis, makan dari buah itu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumannya? Hukumannya apa? Turun dari surga. Ini perlu kita tafakkur. Nabi Adam turun dari surga gara-gara satu kali salah. Gara-gara apa? Satu kali. Kita sudah berapa kali salah ya? Kita sudah berapa kali? Kita berkali-kali. Tapi alhamdulillah, Allah yang maha baik berikan solusinya. Coba bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah dengan rahmatnya panggil hamba-hambanya dengan panggilan yang halus, yang lembut. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, kata ulama, panggilan ini sudah cukup. Panggilan ini yang ada rasa sayang, yang ada rahmat Allah, sudah cukup. Panggilan ini untuk siapa? Coba bayangkan, wahai hamba-hambaku, siapa? Yang terlalu banyak sekali dosa dan maksiatnya. Allahu Akbar. Panggilan halus lembut, tapi bagi siapa? Bukan orang mukmin yang taat, bukan orang mukmin yang salat, tapi panggilan yang halus dan lembut yang ada sayangnya Allah. Tapi ternyata bagi orang yang terlalu banyak asrafu ala anfusihim, bukan cuma dosa dan maksiat, tapi terlalu banyak sekali dosa dan maksiatnya. Allah tetap panggil dengan panggilan yang halus, yang lembut. Wahai hamba-hambaku yang terlalu banyak sekali dosa dan maksiatnya, apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah ampuni segala dosa-dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun.
Kalau anda kembali kepada Allah, istighfar, taubat, janji Allah akan maafkan semuanya, akan ampuni semuanya. Karena itu selalu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Syaitan, iblis janji kepada Allah, la'udillannahum ajma'in, akan saya mensesatkan seluruh manusia. Kata Allah, kalau mereka masih beristighfar, aku ampuni segala dosa-dosa mereka. Karena itu orang yang pintar dan cerdas yang selalu baca istighfarnya. Istighfar dalam setiap waktu, setiap hal. Istighfar artinya, ya Allah, akui saya manusia yang lemah iman, banyak salah saya, banyak dosa saya, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar bukan cuman kalau saya laksanakan dosa dan maksiat, tapi istighfar karena banyak kekurangan taat. Kita habis salat baca apa? Habis salat, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal lagi salat ni, kok baca astaghfirullah? Lagi salat, ibadah, taat, kok astaghfirullah? Biasanya kalau dosa maksiat baru astaghfirullah. Kok taat, ibadah, salat malah astaghfirullah? Ya, karena dalam salat kita yang laksanakan pasti ada kekurangannya. Tiba-tiba Allahu Akbar, ya, niat bapa ibu baik, niatnya baik, keluar dari rumah menuju ke masjid, niatnya baik, mau dekatkan dirinya kepada Allah, mau taat, mau ibadah. Tapi namanya manusia, begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Begitu kita baca doa istiftah, masuk surah Al-Fatihah, tiba-tiba kunci saya di mana? Ketinggalan HP, motor saya gimana? Semua urusan kita masuk dalam salat. Habis salat kita belum bisa khusyuk di dalam salat. Karena itu kita baca astaghfirullah, menutupi kekurangan khusyuk kita dalam salat. Itu tugas siapa? Iblis. Ya, iblis sakit hati. Bagaimana dia sakit hati kepada ayah kita Nabi Adam sampai turun dari surga? Dia sakit hati sama manusia yang taat, manusia yang ibadah, gak suka dia. Karena itu waswas selalu, waswas selalu. Yang penting jangan anda nikmati. Coba bayangkan, banyak bapa ibu baik hatinya, baik amalannya, mau baca Quran. Coba mau baca Quran, buka Al-Quran, niatnya udah, saya terlalu jauh dari Al-Quran, harus saya punya wirid dari Al-Quran, harus setiap hari saya baca walaupun 1 juz, saya baca Quran, saya rajin istiqamah khatam Quran. Begitu buka Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, terus masuk surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Udah ngantuk padahal baru bangun tidur. Udah ngantuk. Niatnya mau baca 1 juz menjadi 1 halaman. Hari ini baca, besok tidak baca lagi. Kalau terjadi sama anda hal ini, yakinilah syaitan sudah kerja keras untuk menjauhkan anda dari surga Allah. Megang Quran ada pahala, lihat Quran ada pahala, baca Quran
setiap satu huruf 10 kebaikan. Anda bisa menjamin surga berkah Al-Quran, sakit hati dia. Jangan sampai dia selamat. Jangan sampai dia semangat baca Al-Quran. Was-was. Memang itu tugasnya. Karena itu ada sabar yang namanya sabar atas musibah. Kalau ada musibah baru kita sabar, kan? Tapi ada sabar yang lebih mulia daripada itu. Apa? Wa sabrun 'ala ta'ah. Sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, susah, sulit, ya. Semuanya megang HP, Anda megang Quran, susah, berat bagimu. Semuanya nubrul, main-main, Anda tetap megang tasbih, zikir kepada Allah, berat bagimu. Berat. Itu namanya sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah. Ibu yang salihah, tahu, yakin menuju ke surga Allah, banyak zikirnya. Apa yang terjadi? Coba. Ibu yang salihah duduk di rumahnya, megang tasbihnya, baca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mau surga Allah. Bekerja keras bangun surga. Tiba-tiba, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mari Bu, silahkan masuk. Masuk tetangganya, duduk. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Lagi kejar surga, mau selamatkan dirinya. Gimana keluarga? Alhamdulillah, saya subhanallah, walhamdulillah, wala. Bingung dia. Ini gimana ini? Kok satu kata subhanallah terus zikir terus ini? Gimana caranya ini biar menarik? Bu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Sudah tahu ibu kemarin apa yang terjadi sama ibu si fulana kemarin? Gimana? Oh. Inna lillahi. Sudah lepas tasbihnya, berarti berhenti amalan surga. Yang kedua, berikan telinga kepada orang yang gibah namimah. Ibu yang di sana, bukan yang di sini, kan? Yang di sana, bukan yang di sini, bukan. Berikan telinga fulana sampai zuhur. Ya, tahu. Ibu di sini gak gibah, gak namimah, saya tahu. Tapi yang berikan telinganya kepada orang yang gibah namimah, dosanya sama. Kalau kita tidak berikan telinga, dia tidak berani bicara. Tapi yang harus kalian tahu, ini yang tadi bukan tetanggamu, bukan. Tahu itu siapa? Itu tentara iblis. Tentara iblis kirimkan. Jangan sampai dia masuk surga. Berarti besok ibu yang salihah yang cantik ini lagi duduk di rumah, teruskan zikirnya, mau masuk surga, teruskan Qur'annya, mau dapat pahala yang banyak. Kalau datang sekali lagi, Assalamualaikum, waalaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Begitu sudah tahu apa yang terjadi sama si fulana, langsung ambil apa?
Bisau. Kaget dia. Kenapa? Saya tahu siapa kamu ini. Memang siapa? Tentara iblis. Kan kalau tentara harus kita lawan kan? Harus kita berang di sini. Oh, kata Syekh Hussein Jabir, kamu tentara iblis. Saya capek-capek mau masuk surga, malah ini tentara iblis mau keluarkan saya dari surga. Berani balik lagi dia? Berani balik lagi? Tak berani. Gak berani balik lagi artinya apa? Kalau dia tidak balik lagi, surgamu selamat. Lebih baik lagi, ibu yang salihah beli banyak tasbih. Beli banyak tasbih. Simpan di rumah. Datang, apa kabar? Alhamdulillah. Tahu apa yang terjadi sama si fulana? Enggak, saya tahu bagaimana bangunan surga. Ini hadiah tasbih. Duduk di sini. Subhanallah walhamdulillah. Biar apa? Iblis sakit hati double. Pada satu ibu masuk surga, ternyata tetangganya ikut masuk surga. Iblis yang kalah, kita yang menang. Siap masuk surga? Bu, siap masuk surga? Siap masuk surga? Silahkan mati dulu. Prosesnya harus mati kan? Yang penting mati dalam keadaan husnul. Itu paling penting. Husnul khatimah, khatimah yang baik, tidak akan dapat kecuali sebelumnya ada niat baik, ada amalan baik, ada salat baik, ada zikir baik, ada sedekah baik, ada hidupan yang baik, baru dapat khatimah yang baik. Karena itu teruskan kebaikan-kebaikan. Setiap waktu, setiap saat yang anda bisa, yang anda mampu, teruskan. Artinya apa? Ibu ini senang zikir la ilaha illallah, teruskan la ilaha illallah. Jangan cari zikir yang panjang, yang susah sulit, bacaannya satu halaman gak faham lagi. Saya lihat, mohon maaf, di Indonesia banyak jamaah bawa satu lembar tulisannya bahasa Arab dibaca. Mohon maaf, artinya apa? Oh, gak tahu. Gak ada manfaatnya. Kalau gak tahu, gak ada manfaatnya. Yang anda sudah belajar, yang anda sudah bisa, yang anda sudah faham, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu yang anda bisa, yang anda faham, teruskan aja. Yang mudah bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tidak ada dua pilihan untuk umatnya kecuali memilih yang paling mudah bagi umatnya. Jadi ibu bisa apa? Zikir ini, teruskan. Bisa salawat, suka salawat, teruskan salawat. Quran, bisa baca Quran, teruskan bacaan Quran. Oh Syekh, takut salah, belum hafal, belum. Gak apa-apa. Bisa Al-Fatihah, teruskan Al-Fatihah. Bisa Qul huwallahu ahad, teruskan Qul huwallahu ahad. Yang anda bisa, yang anda mampu, yang penting banyak ibadah, amal salih. Untuk apa banyak ibadah dan amal salih? Untuk dua hal. Untuk kita masuk surga Allah. Yang kedua, tidak ada kesempatan lagi laksanakan dosa dan maksiat. Kalau diri kita sibuk, lidah kita sibuk apa? Zikir, taat, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk dosa dan maksiat. Siapa yang lakukan dosa dan maksiat? Yang lagi kosong, datang syaitan, waswas, mudah sekali dia ikut. Tapi orang yang selalu zikir, Quran, yang hadir malaikat, yang temenin malaikat, rumahnya berkah, keluarganya berkah, ma'mur dengan malaikat, syaitan tidak bisa masuk.
Syaitan tidak bisa masuk. Tapi orang yang kosong, apalagi musik terus, itu mendatangkan syaitan, menghancurkan rumah tangga kita, hilang anak kita. Tapi orang yang taat kepada Allah, selalu baca Quran, dengar Quran, teruskan zikirnya kepada Allah, akan Allah jaga dan lindungi mereka semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu mari sama-sama kita buka halaman baru bersama Allah. Yang sudah lalu tidak usah bahas. Kalau sudah isi yang baik, alhamdulillah, lanjut lebih baik lagi. Tapi kalau masih tahu dirinya banyak kekurangannya, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak maksiatnya, alhamdulillah, ada solusinya. Bapak ibu masih hidup? Masih hidup? Masih hidup? Masih ada kesempatan. Bagi orang yang masih hidup, masih ada kesempatan. Karena yang kasihan siapa? Yang kasihan yang belum ada atau tidak ada lagi kesempatan. Yang Allah cerita dalam Al-Quran, begitu mereka meninggal dunia, malah mereka minta balik lagi. Balik lagi mau apa? Balik lagi mau apa? فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kalau ya Allah balik lagi sebentar, tunda sebentar, akan saya banyak sedekah dan saya menjadi hamba-Mu yang salih. Udah lewat. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalau sudah datang waktunya, sudah meninggal dunia, tidak bisa tunda lagi atau balik lagi. Bagi mereka yang sudah meninggal, sudah habis kelewatan kesempatannya. Tidak ada kesempatan lagi. Bagi orang yang masih hidup, masih ada kesempatan. Buka halaman baru bersama Allah, istighfar dan taubat. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sama-sama. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Orang yang istighfar dan taubat, kembali kepada Allah, niat dan azam mau jadi hamba Allah yang lebih baik. Hamba Allah yang taat dapat dua hadiah langsung. Orang yang baca istighfar, taubat, kembali kepada Allah, niat dan azam mau jadi hamba Allah yang lebih baik, dapat dua hadiah. Yang pertama, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Apapun dosanya, sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah akan maafkan semuanya. Yang kedua, akan Allah subhanahu wa ta'ala bantu ta'atmu besok. Akan Allah berikan kemudahan dalam jalur ta'atnya. Yang kemarin susah salat menjadi mudah salat. Tidak ada tahajud, sekarang bisa tahajud. Lama tidak baca Quran, sekarang istiqamah baca Quran setiap hari. Akan Allah berikan kemudahan. Cuman syaratnya satu, apa? Hatimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat Anda siapa, jabatannya apa, hartanya berapa, tapi kata Rasulullah, Allah lihat hati kalian. Hati. Kalau hatinya mau,
hatinya jujur sama Allah, Allah janji akan berikan semuanya. Yang penting kalau Allah lihat hati kita, lihat ada yang baik di sini. Ada hati yang baik. Sudah azam, sudah niat, akan laksanakan yang baik. Akan taat. Bagi Allah sudah cukup. Bagi Allah sudah cukup melihat dalam hatimu ada niat baik. Walaupun belum ada amalannya, Allah tulis bagimu pahala yang sempurna. Itu kelebihannya. Itu kelebihan hati yang suci, hati yang baik. Apa? Walaupun belum ada amalannya, dapat pahala yang sempurna. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis ini, biar kita faham kemuliaan hati ini, kemuliaan niat baik bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan wa ilma fahuwa yunfiquhu fi sabilillah. Allah berikan anugerahnya kepada salah satu hambanya dua nikmat. Apa? Ilmu dan harta. Orang itu alim dan kaya. Orang itu alim dan kaya. Dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Ada orang miskin, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Melihat orang yang kaya, yang salih, yang alim ini, begitu amalannya, dia suka. Dalam hatinya senang, suka hatinya dengan amalannya. Dia ucapkan, ya Allah, kalau engkau berikan ilmu dan harta kepada saya seperti si fulan ini, akan saya ikuti amalannya. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Pahalanya sama-sama. Pahalanya sama. Masih miskin, tidak punya ilmu, tidak punya harta, kok bisa dapat pahala yang sempurna seperti orang yang sudah infaknya, hartanya, sudah berilmu? Ya, dia belum punya ilmu, belum punya harta, tapi punya niat yang baik, yang jujur sama Allah. Cukup bagi Allah. Bagi Allah sudah cukup. Karena itu selalu siapkan niat yang baik. Selalu setiap waktu, setiap saat siapkan niat yang baik. Itu tidak ada alasan lagi anda belum siapkan niat yang baik. Gratis. Siapkan niat baik itu gratis. Tidak perlu bayar, tidak perlu tenaga, cuma siapkan niat yang baik. Terus nanti untuk amalannya, masing-masing dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau untuk amalannya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan, untuk amalannya masing-masing sesuai kemampuannya. Sudah selesai. Bapa ini kuat, muda, sihat, bisa salat tahajud 1 jam, baca 1 juz, silahkan. Nenek tua sakit, bisa salat tahajud 2 rakaat, qul huwallahu ahad, silahkan. Kaya raya, bisa infak miliaran, silahkan. Miskin tidak punya apa-apa, bisa infak 2.000, silahkan. Untuk amalannya yang anda bisa, yang anda mampu. Untuk niatnya harus niat yang mulia, niat yang baik, niat yang besar. Gratis. Besok Allah berikan nikmatnya. Allah sudah tahu kalau dalam hatinya jujur, dalam hatinya benar, Allah berikan pahalanya.
walaupun belum ada amalan. Karena itu hadis paling utama yang kita belajar di buku-buku fikih, hadis paling utama apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, sudah selesai. Bagi Allah cukup anda punya niat yang baik, akan Allah berikan yang lebih baik lagi. Niat yang baik, amalan yang baik, mewujudkan hal-hal yang baik bagi kita dunia dan akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka halaman baru bersama Allah, niat dan azam akan kita menjadi hamba Allah yang baik hatinya, baik amalannya, dan selalu istiqamah atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutupi acara kita dengan doa, karena setiap majlis ilmu, setiap majlis zikir, doa ujungnya mustajab. Doa ujungnya mustajab. Kita tutupi majlis kita dengan doa. Tapi sebelum doa, kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir selalu berikan hadiah kenang-kenangan kepada jamaah. Jamaah ni yang ikut satu hati, satu niat, satu fikiran, satu tujuan, mensyiarkan Al-Quran, sibarkan Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani, biar Indonesia menjadi negara yang berkah, ma'mur, baldatun tayyibatun, wa rabbun ghafur. Berkah ni Al-Quran. Al-Quran untuk segala hajat kita. Al-Quran berkah bagi kita. Al-Quran sembuh penyakit kita. Al-Quran memuliakan kita. Al-Quran berikan pahala yang sempurna bagi kita. Al-Quran rahmat Allah bagi kita. Al-Quran kalamullah, bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Al-Quran. Cuba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat anak-anak kita yang kecil begitu baca Al-Quran, hafal Al-Quran, senang, bahagia. Berkah anak ini bisa selamat semua keluarganya, silahkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah satu anak bisa satu keluarga selamat. Kira-kira gimana kalau bukan salah satu anak kita, tapi semua anak kita bersama Al-Quran, semua keluarga kita keluarga Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu manusia itu beda-beda. Mohon maaf, masih juga antara kita yang malas-malas baca dan hafal Quran. Karena itu ada solusinya. Kalau terasa diri anda belum hafal Quran, anda sering malas-malas belum baca Quran, paling tidak wakafkan Al-Quran. Bangun pesantrennya. Yang ada dalam pesantren itu anak-anak kita, ratusan anak-anak yang sering dan istiqamah baca Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu surat, tapi berjuz-juz setiap hari. Setiap hari mereka baca banyak Al-Quran. Berkah persiapan kita untuk pesantren mereka. Kita yang siapkan Quran mereka. Begitu setiap bacaan mereka, pahalanya mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Walaupun kita lagi tidur, walaupun kita lagi duduk santai, mereka baca Al-Quran di sana, pahalanya sampai ke kita. Karena berkah kita bisa mewujudkan pesantren mereka, bisa menggajikan guru mereka, bisa memberikan Al-Quran untuk mereka. Jadi dapat pahala yang sempurna dua-duanya. Karena itu kita ada hadiah kenang-kenangan, sebuah buku dari almarhum Syekh Ali Jabir.
sebuah buku dari almarhum Syekh Ali Jabir, kita berikan kepada jamaah yang mau ikut satu hati, satu niat, satu fikiran mensyiarkan Al-Quran dan mewujudkan generasi Qurani Indonesia masa depannya biar lebih berkah bersama Al-Quran. Caranya seperti apa? Saya serahkan kepada panitia dulu yang atur jamaah yang luar biasa biar maju ke depan, terima kenang-kenangannya dan foto bersama.